Tiga dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air yang saya muliakan, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilaksanakan oleh baginda Rasul 14 abad yang lalu. 23 tahun merombak suatu bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul dan apa hubungannya dengan kita? Yang pertama, reformasi yang dilaksanakan oleh baginda Rasul adalah reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari sana semuanya dimulai, meletakkan fondasi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan pernah takut hanya kecuali kepada Allah. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan pernah melarikan persoalan hidup ini hanya kecuali kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh amaliyah kita. Kita puasa, kita sujud, itu kan karena iman. Dengan iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam keadaan beriman jugalah kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak, narkoba meracuni pemuda dan pemudi kita. Padahal kedua-duanya adalah sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas, dan sejarah belum pernah mencatat ada orang kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat banyak. Judi itu penyakit. Menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Itulah penyakit judi. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak cucu kita. Mereka adalah harapan kita semua. Mereka adalah harapan bangsa dan negara. Mau bagaimana Indonesia, mau bagaimana Islam di Jakarta, bahkan mau bagaimana Islam di Pulau Jawa, bahkan mau bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita lah jawabannya. Maka dari awal kita tanamkan iman kepada mereka, supaya nanti menjadi jenderal yang beriman, menjadi pejabat yang beriman. Imanlah yang ditanamkan lebih awal kepada anak-anak kita. Mereka merupakan the next generation for our country. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu pun orang-orang tua kita memerdekakan republik tercinta ini. Apa faktor utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita hubul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita kan bukan Aljazair, tanah air kita kan bukan Palestina, tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia bagian dari iman. Yang datang menjajah kafir, bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan oleh agama.
Orang-orang tua kita dahulu memerdekakan republik ini, senjatanya apa? Bambu runcing. Tentara mana yang mau taruhan? Bambu runcing merdeka melawan meriam, bambu runcing merdeka melawan tank, bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara yang profesional. Menurut kebiasaan tidak bisa, menurut logika impossible untuk kita merdeka. Lalu para pendiri negeri kita ini mencantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Saya yakin dan percaya kalimat ini bukanlah lipstick, not decoration only. Kalimat ini adalah pengakuan yang jujur bahwa Allah ikut campur dalam urusan kemerdekaan. Kalau tidak, nggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan meriam. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Yang kedua, reformasi yang dilaksanakan oleh baginda Rasul adalah reformasi di bidang sosial. Berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Diciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu dengan yang lain saling kenal mengenal. Bahkan Al-Quran memulai dengan kalimat su'u, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar satu dengan yang lain saling kenal mengenal. Kita sebagai bangsa bersatu. Kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin diikat dengan tali akidah. Sebagai bangsa kita diikat, kita sudah berkomitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dari manapun kita berada, kita adalah bersatu. Boleh jadi saudara-saudara yang mendengarkan pidato saya ini ada yang dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumbawa, Bali, tapi kita adalah Indonesia. Kita harus menjaga kebersamaan kita sebagai umat. Kita tidak boleh terpecah belah karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Yang ketiga, reformasi yang dilaksanakan oleh baginda Rasul adalah reformasi menyelamatkan manusia dari kezaliman. Sebelum Rasul datang, manusia dibedakan oleh warna kulitnya, manusia dibedakan oleh suku dan budayanya, manusia dibedakan oleh keturunan kulitnya. Rasul datang dan mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah amal perbuatanmu dan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala memesankan, inna akramakum indallahi askakum. Sesungguhnya orang yang baik di antara kamu adalah orang yang bertakwa kepadaku. An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabihin ala ajmain ila bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan bukan Arab kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita persiapkan dalam kehidupan yang pendek ini dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair bernama Sauki pernah memesanmu, tazawwad bittaqwa fa innalaka tadri idza ana la yuhatta isul al-fajr kam min sayhihin mata min garilatin wa kam min alilin sahina min ad-dahri. Persiapkanlah dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang, kamu masih bisa hidup nggak esok pagi. Kam min sayhihin mata min garilatin. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak pakai sakit. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi pesan pertama saya
jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak cucu kita. Mereka adalah harapan kita, para pemuda-pemudi kita. Jagalah iman baik-baik untuk mereka. Mereka adalah harapan bangsa dan agama. Para pemuda adalah merupakan generasi penerus harapan bangsa kita. Belum pernah saya mendengar pidato para kakek-kakek harapan bangsa, belum pernah. Mesti kalau sudah harapan bangsa, pemuda, harapan umat, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan keluarga, pemuda. Mau bagaimana Indonesia pemuda lah jawabannya. Karena hidup di dunia ini sebentar, hanya menunggu waktu kita. Andai kata datang malaikat maut ke rumah saya, saudara Slamet Riyadi, umurmu 90 tahun. Saya bisa mikir masih lama hidup di dunia ini. Berfoya-foya saja doa. Tetapi umur kita tidak tahu. Boleh jadi kita hari ini menyolatkan dia, lain kali besok barangkali kita yang disolatkan oleh orang lain. Cobalah lihat orang yang sudah meninggal. Apanya yang kurang? Telinganya masih ada tapi tidak sanggup lagi mendengar. Kakinya masih ada tapi tidak sanggup lagi berjalan. Itulah orang yang sudah meninggal. Maka oleh karena itu, marilah kita siapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini merupakan rangkaian ibadah kita kepadanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana sujudana wa qudana wa tadarruna wa takashfana wa ta'abrana wa tamin tashirana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, terutama ibu kami yang telah melahirkan kami antara hidup dan mati, genangan darah cucuran keringat demi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Allah anak-anak kami yang soleh dan soleha, yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama. Mereka merupakan the next generation for our country. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pidato yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kadang-kadang kata-kata saya itu agak kasar, maklumlah ibarat kata pepatah, wa kamil jadi jarhi sayfi qur'un wala qur'un lima jurah lisan. Kalau pedang lukain tubuh, masihlah ada harapan sembuh. Kalau lidah lukain hati, kemana obat enak dicari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.